Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Bukit Tinggi Haji Erman Sapar beserta seluruh jajaran, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Ibu Kepala Sekolah, para guru dan hadirin hadirat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya sudah berkeliling menyampaikan tausiah dari masjid, surau, langgar, musola, stadion, lapangan sepak bola, kampung, semuanya sudah. Jadi berdasarkan pengamatan saya, pendidikan agama Islam tidak bisa melalui tausiah, karena yang hadir tausiah itu yang suka datang, yang tak suka tidak datang. Yang menghadiri tausiah itu sifatnya tatawwu kalau dalam bahasa Arabnya. Siapa yang mau, siapa yang tak mau, like and dislike. Jadi dakwah yang paling penting adalah melalui pendidikan. Berdasarkan pengamatan itu, maka saya selalu menyampaikan kepada kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, mumpung masih ada jabatan kekuasaan di ujung jari, pakailah untuk dakwah. Makanya saya pesankan dimanapun saya tausiah, di Pemda, di Pemko, Pemprov, buatlah Islamic Center. Di Islamic Center itu buat TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Dan yang saya sampaikan ini bukan hanya sekedar slogan, tapi sudah dilakukan ketika saya dulu selalu tausiah di Kabupaten Rokan Hulu. Di situ ada Islamic Center. Saya sampaikan ke Pak Bupati, jangan hanya Islamic Center besar bagus, karena yang datang sholat ini orang-orang tua. Kita mau pendidikan ini merata. Akhirnya dibuatlah SMP Tahfiz, SMA Tahfiz, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsyabandi, Islamic Center Pasir Pangarayan, Rokan Hulu. Jadi ini yang dijadikan acuan di mana-mana. Kalau saya sampaikan ke kepala daerah, jabatan tidak lama, paling lama 2 periode 10 tahun, tapi hisapnya di akhirat lama, dan setelah menjabat itu tidak ada apa-apa lagi. Tapi kalau mampu mendirikan Islamic Center, lembaga pendidikan dari mulai TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, sekolah tinggi ilmu Al-Quran, maka insya Allah bupati, kepala daerah, wali kota, gubernur berikutnya itu hanya tinggal melanjutkan saja. Target tertinggi dari setiap kepala daerah, bangun Islamic Center. Di atas tanah berapa yang bisa dibebaskan, di atas Islamic Center itu sekelilingnya ada sekolah. Karena inilah benteng terakhir kita. Narkoba, LGBT, virus HIV/AIDS, aliran sesat, medsos, televisi, semua yang merusak generasi bangsa ini, itu tidak bisa diatasi hanya dengan jurus terakhir pendidikan. Kalau kepala daerah tidak mampu membuat Islamic Center karena keterbatasan dana, maka jatuh level yang kedua. Angkat 5 guru, letakkan di sekolah. Jadi kalau kebetulan gubernur, maka Pak Gubernur mengangkat 5 guru, letakkan di SMA. Kalau kebetulan bupati, wali kota, maka angkat 5 guru, letakkan di SMP. Gajinya dari mana? Dari APBD. Kalau APBD tidak sanggup, dibantu, disupport oleh Basnas. Basnas itu Badan Amil Zakat Nasional, itu untuk mensupport pendidikan, karena itu masuk asnafnya ke 8 asnaf. Jadi kalau diambil uang Basnas itu untuk gaji guru, untuk operasional 5 guru agama tadi, itu sudah masuk ke dalam fisabilillah. 5 pelajaran agama yang saya tawarkan adalah akidah, fikih, akhlak, Quran, hadis, bahasa Arab. Adapun untuk Bukit Tinggi, saya mendapat laporan akidah akhlak digabung menjadi satu. Nah, jadi ada akidah akhlak, fikih, bahasa Arab, sejarah Nabi, budaya alam Minangkabau, adat Basandi syarak, syarak Basandi kitabullah. Jangan sampai anak-anak kita tidak tahu apa itu Minangkabau, bagaimana Islam Minangkabau. Jadi kalau ini dipahami dengan baik, pahamlah kita bahwa tujuan akhir daripada pendidikan ini adalah supaya anak bangsa ini selamat dari kegagalan di masa akan datang, 20 tahun akan datang. Jadi anak SMP yang ibu bapak guru ajar sekarang, kelas 1 SMP di tahun 2022, itu nanti di tahun 2032 itulah yang akan masuk menjadi PNS, akan menjadi polisi, akan menjadi tentara, akan menjadi pengacara, akan menjadi apapun di negeri ini. Jadi kalau dari sekarangnya saja mereka tidak paham akhlak, tidak paham akidah, apa jadinya negeri ini? Jadi orang yang paham
paham dengan ide-ide ini, dia akan mengerti bahwa tujuannya tidak lain tidak bukan adalah dakwah. Dakwah jangan dipahami hanya sekedar di atas mimbar, ceramah, tablik akbar. Dakwah yang sesungguhnya adalah dakwah dengan pendidikan. Itulah perlunya orang-orang yang cerdas bersiasah. Jadi politik itu bahasa Arabnya siasah, bersiasah. Bukan hanya sekedar lurus, tapi mampu memanfaatkan kelurusan hati dan pikirannya untuk menolong umat, menolong bangsa ini supaya jangan sampai terjerumus menjadi pecandu narkoba, menjadi koruptor, menjadi penjahat di masa akan datang. Jadi kalau jabatan sudah tidak ada lagi pada kita, kita mati menghadap Allah, kita sudah meninggalkan tongkat estafet pelanjut perjuangan ini. Target yang ingin kita capai, bagaimana anak SMP di Bukit Tinggi berbeda dengan anak SMP yang dari daerah lain. Kenapa begitu? Karena pelajaran dia tidak hanya pelajaran agama Islam, tapi pelajaran dia full. Tidak ada alasan anak Bukit Tinggi tidak mengerti 5 pelajaran tadi, karena dia sudah dibekali lengkap. Inilah usaha kita. Kita nanti mati di menghadap Allah Subhanahu wa taala, ditanya, apa yang sudah kau lakukan? Maka sesungguhnya kita sudah berbuat. Masalah hasilnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap Bapak Ibu guru memang mesti sering duduk bersama, paling tidak sepekan sekali atau sebulan sekali. Bagaimana hasilnya? Baru nanti dibukukan. Kalau Bapak Ibu guru yang ada di Bukit Tinggi bisa menghasilkan karya terbaik, maka ini menjadi iklan untuk daerah-daerah lain. Kabupaten kota dari Sabang sampai Papua yang bingung untuk memasukkan 5 pelajaran ke dalam sekolah, akidah, akhlak, bahasa Arab, fikih, sejarah Islam, Quran, hadis untuk daerah lain, maka dia bisa datang ke Bukit Tinggi. Bagaimana cara memasukkan 5 pelajaran ini ke SMP? Bagaimana cara memilih gurunya? Bagaimana cara membuat kurikulum silabusnya? Bagaimana cara pengajarannya? Bagaimana metode yang dipakai? Bagaimana hasilnya? Ini adalah percobaan untuk Bukit Tinggi. Jadi Bukit Tinggi tidak hanya sekedar membangun infrastruktur, tidak membangun bangunan ekonomi, pasar, bisnis, tapi juga membangun sumber daya manusia. Investasi yang paling mahal saat ini adalah investasi sumber daya manusia. Kalau ini bisa kita selamatkan, saya yakin dan percaya ke depan terselamatkanlah anak-anak kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bapak wali kota, Bapak kepala dinas tidak bisa berjalan sendiri. Bapak Ibu guru mensupport program ini. Pahala siapa yang paling besar serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak Wali beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Bukit Tinggi, insya Allah sudah menjadi sesuatu program yang bermanfaat buat anak bangsa kita ke depan.